Kejagung tangkap makelar kasus BTS 27 miliar rupiah. Jakarta, Ketua Umum PB Kami Sultoni meminta Kejaksaan Agung Kejagung untuk mengusut dugaan makelar kasus korupsi Bakti Kominfo dan tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Mereka juga meminta agar transparan dan tidak takut dalam penegakan hukum dan jika terbukti segera menetapkan sebagai tersangka lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang diduga menjadi makelar kasus BTS Kominfo senilai 27 miliar rupiah. Dalam hal ini, Sultoni juga menegaskan akan terus mengawal kasus Markus makelar kasus 27 miliar ini sampai Kejagung menetapkan tersangka lainnya. Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo yang diduga menjadi makelar kasus BTS Kominfo 27 miliar. Jika ada keterkaitan saudara Dito Aryo Tejo, kiranya Kejaksaan Agung segera menangkap karena dugaan sangat kuat keterlibatan dalam makelar kasus. Sultoni menyuarakan akan terus melakukan aksi lanjutan sampai kejelasan kasus ini terungkap hingga terang benderang dan menangkap mafia makelar kasus 27 miliar korupsi BTS Kominfo. Ujarnya dalam keterangan pers Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023, di Jakarta. Dia juga mengatakan agar Dito segera mundur dari jabatannya sebagai Menteri Olahraga supaya bisa lebih fokus menghadapi pemeriksaan nantinya. Lebih baik lagi di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini diperbanyak program-program kepemudaan yang sedang berjalan, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, pungkasnya. Sebelumnya, Kejagung memang telah melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Nama Menpora Dito Aryo Tejo diduga turut tercatat menerima aliran uang dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Dia disebut menerima uang sebesar Rp27 miliar dari proyek tersebut dalam rentang waktu November hingga Desember tahun 2022.